Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat spesial buat Bapak Ibu wisudawan NLP Professional Coach Batch 3. Tanpa terasa sudah 20 pertemuan, berikut juga tugas ujian praktek dan ujian tulisnya juga sudah terselesaikan, dan sekarang adalah acara graduasi yang akan kita selenggarakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 malam ini. Bapak Ibu, untuk memulai acara kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara graduasi NLP Professional Coach Batch 3 diselenggarakan oleh Smart NLP Forum dan juga oleh masyarakat Coach Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk acara pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Untuk itu, marilah kita tegakkan badan kita dan mic-nya boleh dibuka. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan himne Mars Masyarakat Coach Indonesia. Silahkan Coach Imam. Saat Indonesia memanggil, hai putra-putri negeri, kuatkan negara, majukan bangsa, luhurkan budi. Kami siap mengabdi, berkontribusi segala potensi dalam wadah masyarakat Coach Indonesia kami. Cerahkan tujuan, gerakkan langkah, bangun kekuatan.
Masyarakat Coach Indonesia. MJI, 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 Masyarakat Coach Indonesia. Rumah besar coach profesional, kembangkan keadilan dan keunggulan. MJI, 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 integritas diri dan kompetensi, kapabilitas besar dan kompetensi diri. Indonesia emas hak kita semua. Berjuang bersama untuk Indonesia maju. Bergerak bersama untuk Indonesia emas. MJI, 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 Masyarakat Coach Indonesia. Rumah besar coach profesional, kembangkan keadilan dan keunggulan. MJI, 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 integritas diri dan kompetensi, kapabilitas besar dan kompetensi diri. Indonesia emas hak kita semua. Berjuang bersama untuk Indonesia maju. Bergerak bersama untuk Indonesia emas. MJI, 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 Masyarakat Coach Indonesia. Baik, selanjutnya acara selanjutnya adalah sambutan dari penyelenggara pelatihan NLP Professional Coach angkatan ketiga oleh Mas Andi Iwan Iswanto. Silakan Mas Andi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam untuk semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Pak Istoto selaku Presiden dari MCI yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi beliau bisa hadir bergabung dengan kita. Yang saya hormati Coach Sutoro, coach profesional dari Masyarakat Coach Indonesia yang senantiasa setia juga mendampingi kita semuanya. Para wisudawan wisudawati NLP Professional Coach beserta keluarga yang hari ini berkenan hadir, dan juga dari para coach dari Masyarakat Coach Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita patut bersyukur atas 6 orang wisudawan wisudawati dari 12 peserta yang telah berhasil dengan tuntas dan dinyatakan lulus menjalankan training sebagai seorang coach profesional. Dan seperti yang kita ketahui, mereka selama 20 kali pertemuan secara intensif didampingi oleh Coach Utoro mulai tanggal 9 Agustus sampai 9 Oktober 2022. Mereka berproses tidak hanya bertemu selama 20 kali, tetapi mereka juga terus mengerjakan tugas, berpraktek, bersimulasi, dan memberikan asesmen untuk diri mereka sendiri. Dan sesuai dengan tujuan dari pelatihan ini adalah selalu memberi kesempatan kepada peserta untuk memahami
dan berlatih hal-hal yang fundamental dan esensial yang diperlukan oleh seorang coach. Jiwa seorang coach yang hadir sepenuhnya memfasilitasi klien untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, membantu klien menemukan langkah-langkah untuk mendapatkan tujuan, serta menemukan sumber daya yang dibutuhkan, selalu menjadi penekanan utama dalam setiap training yang diadakan dalam 1 minggu selama 2 kali. Jadi jelas dalam training ini tidak hanya sekedar transfer knowledge, tetapi juga transfer habit, transfer karakter, mentality, dan personality sebagai seorang coach profesional. Saya sebagai Presiden Smart NLP Forum Indonesia, sebagai penyelenggara training NLP Professional Coach, mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden MCI yang mempercayakan penyelenggaraan kepada kami, dan terutama juga kepada Coach Sutoro yang dengan sabar, total, dan profesional mendampingi para peserta sampai akhirnya menjadi kompeten dan siap untuk digunakan oleh masyarakat. Akhirnya, para wisudawan-wisudawati, selamat untuk Anda pada jenjang prestasi ini, dan terutama juga selamat untuk mengabdi kepada Indonesia sesuai dengan kompetensi baru Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Selamat malam untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah acara wisuda yang akan dipimpin oleh Mas Andi. Saya panggil Veronica Dwi Susilowati, ST, SPD. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Coach Muhammad Utoro, Coach Istoto, para coach lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Suster Amandine SPM selaku Kepala Sekolah SD Mater Dei Pamulang, di mana saya bernaung, Bapak Ibu undangan yang hadir malam hari ini di ruang Zoom, yang saya kasihi keluarga saya, dan yang berbahagia para wisudawan, wisudawati pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya yang tak terhingga, karena saya dapat berproses mengikuti dan menyelesaikan pelatihan NLP Professional Coach. Terima kasih kepada para coach yang telah mengajarkan banyak hal baru kepada saya. Terima kasih kepada Suster Amandine SPM yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar di NLP Professional Coach. Dan juga terima kasih untuk keluarga yang selalu mendukung saat mengikuti pelatihan NLP Professional Coach. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan batch 3 yang saling memberikan dukungan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas
dan menyelesaikan pelatihan NLP Professional Coach. Kita harus tinggalkan pikiran yang membuat kita lemah. Selalu berpikirlah positif dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagi kita. Tanpa target dan rencana untuk meraih segala sesuatu, kita seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, belajar dari pengalaman dan kegigihan. Masa depan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini. Saat kita ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan lihat seberapa jauh kita telah mendaki untuk mencapai tujuan. Jadilah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa yang kita perbuat dijadikannya berhasil. Kiranya setiap ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya akan tutup dengan satu pantun. Wajah acuh lihat orang sakti, makan es di tempat sepi. Dengan quotes yang baik hati, sukses selalu untuk NLP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan memberkati. Mantap. Berikutnya saya panggil Ahmad Fauzi Hamdani Rahmat, SH, ME, JSEP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah atas karunia-Nya sehingga saya dan juga teman-teman di sini diberikan kesempatan untuk menimba ilmu ya, oleh para coach ya, baik coach Toro, coach Toto, dan coach-coach senior lainnya yang semoga saja tetap menjadi gudang ilmu buat kami untuk senantiasa belajar terus-menerus walaupun sudah diwisuda. Ini adalah awal dari perjalanan menuju tanggung jawab dan juga bisa ya mengaplikasikan sebagai coach tidak hanya bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi perusahaan ya yang telah mensponsori saya sehingga bisa di sini ya, tapi juga bisa bagi Indonesia dan juga luar negeri juga jika nanti kelak memungkinkan. Ya, banyak hal ya yang telah saya pelajari dan terima kasih juga tidak hanya kepada coach yang senantiasa ada ya di pertemuan 1 sampai 20, tetapi juga kepada MCI, Presiden MCI, kemudian juga seluruh kru ya NLP, serta keluarga besar ya. Nah, ini saya lagi di dalam tim istri saya Diana dan juga anak Diarka, serta keluarga besar ya, baik mertua, kakak, adik, serta lainnya ya. Saya harapkan kita juga bisa bekerja sama yang memang bisa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih bisa meningkatkan potensi, bisa mencari
hal-hal yang terbaik lagi ya, bisa mendapatkan langkah-langkah terbaik serta dari resource atau sumber daya ini. Ya, terbang ke Medan dari Jakarta. Wahai teman-teman, mari kita sukseskan coachnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cakep. Terima kasih. Berikutnya saya panggil Dr. Agnes Irwanti, SE, MSI. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Coach Utara dan para coach, juga Bapak Ibu seangkatan. Saya sungguh bersyukur pada saat ini bisa berkumpul bersama teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Utoro yang sudah men-sharingkan ilmunya, kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada para coach yang terus-terusan mendorong kami untuk tetap semangat. Teman-teman yang sangat suportif juga terutama untuk yang saya kasihi suami saya, Mas Rudi, yang tiba-tiba beliau berkenan untuk ikut juga. Jadi mungkin waktu itu saya diperkenalkan oleh Coach Istoto, terus kemudian pas di sebelah saya, pas saya telepon itu ada Pak Rudi. Jadi kemudian Pak Rudi, oh ini ya NLP ya, boleh deh ikut. Jadi kita berdua ini. Jadi mungkin ini privilege yang sangat berarti buat saya karena saya bisa bersama-sama berproses belajar, kemudian hingga terakhirnya kita bisa lulus bersama. Dan saya mengucap syukur. Terima kasih. Berikutnya saya panggil Insinyur Suparji Wardiono, ST, MSc, IPM, ASEAN, Inc. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Coach Utoro dan seluruh coach yang hadir pada malam hari ini. Saya bersyukur bisa berkesempatan ikut di dalam proses wisuda NLP dari Masyarakat Coach Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh coach saya yang sekaligus adalah talent saya yang ada di PL Persero UP3 Tegal. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang sudah mendukung selama proses pelatihan ini, dari istri, anak-anak saya, bapak ibu mertua saya. Kemudian tentu ini menjadi peluang dan tantangan saya setelah mendapatkan kompetensi ini untuk terus belajar lagi, terus belajar, meningkatkan kompetensi, kemudian juga tentu bisa berperan di dalam proses coaching. Dalam sehari-hari coaching, mentoring, dan counseling adalah
merupakan salah satu memang tugas tanggung jawab saya di dalam memimpin sebuah unit. Tentu ini menjadi sangat mendukung di proses keseharian dan tugas saya. Dan tentu berikutnya bisa lebih berperan lebih besar dan lebih banyak lagi. Terima kasih juga bantuan kepada seluruh rekan-rekan yang selama proses pelatihan ini, kemudian interaksi bersama-sama belajar sehingga bisa lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih, luar biasa. Saya bisa bergabung di dalam komunitas ini untuk terus belajar dan menjadi Indonesia ini lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Baik, saya hanya mau cerita aja sedikit ya. Jadi pada mulanya emang saya udah lama itu sebetulnya ingin tahu bagaimana sih orang itu, setiap manusia itu cara berpikirnya seperti apa sih. Nah, kebetulan Ibu Agnes tanya waktu itu, saya langsung bilang, oh iya boleh juga nih, saya perlukan dalam pekerjaan saya pikir begitu ya. Jadi ternyata setelah saya ikuti gitu, walaupun tertatih-tatih ya ikutnya karena ini juga ya ada pekerjaan-pekerjaan yang susah ditinggalkan ya, tapi ya terus saling mendorong dengan istri gitu kan, akhirnya bisa juga tercapai hal ini. Jadi saya yang jelas pengalaman saya adalah sambil belajar mengcoach ya, itu kan coaching-nya juga mengcoach orang ya, sebagai coaching-nya juga ternyata juga termotivasi. Jadi mau nggak mau dia juga bikin rencana-rencana dan planning ya untuk mencapai apa yang diidamkan. Itu menurut buat saya itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya. Jadi bisa membuat seseorang untuk tahu, termotivasi tentang tujuan hidupnya ya, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan tentunya juga dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dari sesi ini juga yang selama artinya pendidikan ini ya, kalau saya boleh bilang ya, jadi saya jadi tahu juga, oh ternyata kita tidak bisa ya melakukan sesuatu itu dengan tanpa pengetahuan, jadi tanpa understanding. Jadi kalau kita mau mengerti manusia, kita juga harus understanding tentang bagaimana sih proses komunikasi dalam NLP itu yang penting ya, dan terutama buat saya adalah juga dari Coach Uttoro itu pengetahuan tentang bahwa values itu tidak bisa dirubah. Jadi values itu hanya bisa dibuatkan values baru yang lebih kuat dari values yang ada sebelumnya. Karena kita mau bicara apa saja, kalau values-nya itu sedemikian kuat, mau bicara tentang kebenaran atau apapun, pasti akan ditolak. Seperti itu. Jadi saya juga sekarang saat-saat ini juga kalau mau berkomunikasi dengan seorang dan ingin kira-kira ada hal-hal yang ingin dicapai, itu saya harus juga tidak memberikan informasi yang bertentangan dengan values-nya, tapi tentunya memberikan understanding ya, pemahaman, terus juga pengertian, pengetahuan ya, sehingga itu akan menjadi belief dia dan akhirnya akan menjadi values dia yang baru. Sehingga perubahan itu bukan dari saya, tapi adalah keputusan dari
yang saya lawan bicara saya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat Coach Istoto sebagai Presiden Masyarakat Coach Indonesia dan Pak Andi Iwaniswanto sebagai Presiden Smart NLP Forum Indonesia, dan terutama tentunya kepada coach saya yaitu Coach Utoro. Demikian kata-kata dari saya. Terima kasih atas sertifikat kompetensi yang sudah diterima. Salam. Ya, selamat kepada para wisudawan, selamat kepada Bapak Ibu Coach. Dengan berakhirnya acara wisuda yang tadi disampaikan, dengan sudah memberikannya kata-kata yang disampaikan, mudah-mudahan semakin menguatkan kita dalam menjadi coach nantinya. Selanjutnya adalah sambutan dari Presiden Masyarakat Coach Indonesia, Bapak Istoto. Bapak, Ibu, pengurus MCI, pengurus Smart NLP Forum Indonesia, fasilitator utama kita dalam training NLP Professional Coach, Coach Muhammad Utoro, wisudawan, dan undangan yang berbahagia. Bersyukurnya, kita selalu dalam keadaan sehat, dan sekarang kita dapat berkumpul bersama di layar yang sama ini dalam acara graduasi training NLP Professional Coach angkatan ketiga. Training ini lancar terjadi, terlaksana, berlangsung sukses atas kerjasama yang baik antara MCI dengan Smart NLP Forum Indonesia. Selanjutnya, tentu saja hal yang pertama perlu saya sampaikan adalah selamat profisiat kepada semua wisudawan, para profesional yang sudah begitu sibuk dengan berbagai urusan, dan mereka dengan berbagai cara dalam segala situasi kondisinya berhasil menyelesaikan proses training ini hingga akhirnya dapat menuju ujian akhir dan mereka passing, lulus, melewati segala persyaratan untuk semua diselesaikan. Akhirnya dinyatakan lulus memiliki kompetensi seorang NLP Professional Coach. Ya, training ini adalah training kompetensi. Maka, untuk memastikan apakah mereka kompeten menjadi seorang coach profesional, kami penyelenggara melaksanakan ujian. Dan para wisudawan-wisudawati ini, mereka sudah melewati proses ujian, dan kini mereka dinyatakan lulus. Bapak dan Ibu, saya juga tidak mengaturkan kepada semua yang diwisuda hari ini. Selamat datang di rimba dunia fasilitasi, di tempat kerja Anda, di daerah Anda, di dunia nyata. Training profesional coach base 3 ini secara formal selesai. Jika kemarin saat training Anda dikejar target untuk menyelesaikan tugas, kini silakan Anda mulai membiasakan diri membuat target dan mewujudkan target-target itu menjadi tercapai secara optimal. Selalu pasang target. Kami di MCI ini juga menyediakan wadah bagi Anda lulusan untuk menjadi anggota Sahabat Coach Indonesia. Di sana, kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita dengan mempelajari yang sudah kita pelajari, dan sekaligus juga menambah wawasan baru. Terlebih-lebih, ada kesempatan kita melakukan praktek coaching pro bono. Di sini, kita bisa melanjutkan usaha ASM kita, assessment skill mandiri kita, supaya kita bisa terus berkembang meningkatkan kompetensi profesionalitas coach kita ini.
Berikutnya, saya juga hendak menyampaikan, para wisudawan, kompetensi Anda sekarang setara dengan kami, para penyelenggara, di MCI maupun di Smart NLP Forum. Anda kini menjadi sahabat kami untuk memajukan Indonesia dari tempat Anda masing-masing dengan melayani sesi coaching bagi klien-klien Anda. Pastikan bahwa kompetensi Anda siap terus dikembangkan menjadi seorang profesional coach, bahkan berbayar, dengan melatihnya secara terus-menerus hingga Anda sungguh-sungguh mencapai tahap di mana Anda pantas dan layak untuk dibayar. Kini Anda adalah agen pengubah generasi muda Indonesia, siap menyongsong masa depan Indonesia yang jaya, seperti kami canangkan dalam visi kami di MCI yang pernah kami sampaikan kepada Anda. Mari kita terus bergandeng tangan, bahu-membahu, bersama selaskan langkah, memfasilitasi generasi muda Indonesia menjadi generasi berkualitas, siap menerima estafet kepemimpinan bangsa masa depan menuju Indonesia jaya. Dari berbagai skala lapisan, Anda menjadi fasilitatornya. Pada kesempatan ini juga saya hendak menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Coach Muhammad Utoro, Coach Andi Iwaniswanto, dan jajaran pengurus Smart NLP Forum Indonesia yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh menyelenggarakan training NLP Professional Coach BES3 ini. Bapak, Ibu hadirin semua, terima kasih untuk kebersamaan ini. Mari kita hidupkan diri kita hidupi hidup kita ini, kita menghidupi dunia pengembangan diri di Indonesia, dan Anda, kita semua adalah para coach profesional untuk memfasilitasi Indonesia semakin jaya. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Utoro, Pak Istoto. Bapak Ibu, walaupun Pak Istoto tidak hadir hari ini, mudah-mudahan rekaman sambutan dari Presiden MCI bisa menginspirasi kita. Selanjutnya adalah paparan next step dari Coach Utoro. Setelah Bapak Ibu mendapatkan gelar NLP Professional Coach, apa saja sih gerangan yang perlu kita siapkan agar kita tetap bisa memiliki kompetensi yang lebih mumpuni lagi? Waktu dan tempat, silakan Pak Utoro. Terima kasih Coach Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Senang sekali, berbahagia sekali pada malam hari ini bisa berjumpa dalam suasana yang sangat membahagiakan, acara graduation atau acara wisuda NLP Professional Coach Training Batch 3. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah dicapai. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, saya sangat bisa memahami. Pertemuan 20 kali, mengerjakan tugas 20 kali, tidaklah hal yang mudah. Dan tidak hanya itu saja, penyesuaian dengan hal yang baru. NLP adalah sesuatu yang baru bagi kebanyakan kita semua, dan Bapak dan Ibu sekalian mampu melewatinya dengan sangat baik. Untuk itu saya mengucapkan selamat. Selamat malam juga, selamat berbahagia kepada para pengurus MCI yang hadir pada malam hari ini, para pengurus dan Presiden Smart NLP Forum, para keluarga wisudawan yang hadir, para alumni batch 1, batch 2 yang hadir pada malam hari ini, para keluarga besar masyarakat coach Indonesia, para keluarga besar Smart NLP Forum Indonesia yang saya cintai. Senang sekali kita berkumpul pada malam hari ini dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan yang luar biasa, membahagiakan, menyenangkan, bahkan mengharukan juga. Dan bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa bertemu. Dan pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai tanda bahwa ini adalah sebuah perjalanan. Bahwa wisuda ini adalah sebuah gerbang menuju ke perjalanan berikutnya. Izinkan saya menggunakan slide PowerPoint untuk mempermudah apa yang ingin saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, wisuda pada malam hari ini adalah sesuatu yang sangat layak, sangat pantas Bapak dan Ibu sekalian dapatkan setelah melewati berbagai perjuangan yang tidak mudah.
Kebahagiaan itu akhirnya terpancar, akhirnya bisa kita rasakan setelah melewati tantangan-tantangan yang telah didesain sebelumnya untuk mendapatkan kompetensi. Tentu keindahan-keindahan kompetensi yang Bapak dan Ibu sekalian dapatkan sekarang ini menjadi sesuatu yang tetap bisa dikembangkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, masih bisa kita lakukan untuk mengembangkannya. Menjadi kepemilikan luar biasa dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menuju kepada kontribusi yang lebih besar kepada siapapun. Kontribusi yang baik tentu saja kepada orang-orang di sekitar kita, kepada diri kita sendiri, dan kepada bangsa dan negara. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan what's next yang perlu kita lakukan. Semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin muncul. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa proses telah kita lewati di saat kita mendaftarkan diri untuk mengikuti training NLP Professional Coach ini. Kita berada di dalam situasi unconscious incompetence. Saya tidak tahu tentang coaching mungkin, saya tidak tahu tentang NLP, dan saya bahkan juga tidak tahu tentang NLP coaching, apalagi NLP professional coach. Dan setelah 20 kali pertemuan, akhirnya aha demi aha, awareness demi awareness kita dapatkan. Kemudian setelah itu, kita masuk di dunia baru, yaitu conscious incompetence. Saya tahu bahwa saya belum bisa. Saya sadar bahwa saya belum kompeten. Dan akhirnya pertemuan demi pertemuan, tugas demi tugas dilakukan, dilewati, sehingga akhirnya sekarang kita pada tataran conscious kompeten. Dan selanjutnya tentu kita masih punya banyak hal yang bisa kita lakukan, habit baru, praktek yang terus-menerus kita lakukan, sehingga akhirnya jam terbang kita menjadi lebih banyak, makin banyak, dan sangat banyak, sehingga akhirnya kita sampai pada unconscious competence, unconscious kompeten. Dan setelah kita unconscious kompeten, saya tidak sadar, saya tidak tahu kalau saya kompeten, maka apakah prosesnya selesai? Tentu saja tidak. Karena 4 proses ini laksana siklus, dia akan kembali lagi ke nomor 1. Setelah sampai nomor 4, kita akan kembali ke nomor 1 di tantangan berikutnya yang lebih menantang. Bapak dan sekalian, tentu kita tidak ingin, saya tidak ingin, Bapak dan Bu sekalian tidak ingin seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan, pensil kita tumpul atau bahkan patah. Sehingga kita perlu terus menjaganya. Untuk menjaga agar pensil ini terus bermanfaat, terus tajam, terus bisa berdampak, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita telah memiliki banyak sumber daya yang telah kita miliki, kita telah memiliki knowledge dari training yang telah kita lewati, dengan latihan yang telah kita lewati, kita telah memiliki knowledge, what to dan why to. Kemudian dari tugas-tugas yang telah kita lakukan, kita juga telah memiliki skills, how to. Kemudian kita juga memiliki keinginan, kita memiliki harapan, kita memiliki cita-cita, kita memiliki desire, kita memiliki want to. Dan ketiga-tiganya bergabung menjadi satu, menjadi habit. Dan ketika tiga-tiganya bergabung menjadi habit, yang terjadi tentu saja bukan beban, tetapi kebahagiaan. Habit adalah bentuk syukur, habit adalah bentuk kemuliaan, habit adalah bentuk kebahagiaan yang kita rasakan setelah kita memiliki hal-hal yang telah kita miliki. Bapak dan Ibu sekalian, analogi sederhananya adalah ketika kita memiliki sesuatu dan tidak kita manfaatkan, kita menjadi tidak bahagia atau menyesal atau merasa mubazir. Namun kita bukanlah orang-orang yang seperti itu, kita adalah orang-orang yang bersyukur, yang menggunakan atau mendayagunakan apa yang telah kita miliki. Kita memiliki knowledge, kita memiliki skill, dan kita memiliki desire, dan ketiga-tiganya otomatis akan bergabung menjadi habits. Habits apa saja yang perlu kita catat, yang perlu kita targetkan untuk bisa kita lakukan ke depan. Habits skill, habits menambah jam terbang, habits meningkatkan skill coaching, habits memberikan kepada orang lain, melakukan pro bono coaching, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang masih bisa kita lakukan dan tentu saja tidak pernah ada batasnya. Skill, knowledge, dan attitude atau bergabung menjadi kompetensi tidak pernah ada batasnya. Bapak dan Ibu sekalian, skill mastery. Skill mastery ini adalah tanda skill mastery. Saya akan menyampaikan tandanya dulu. Tanda skill mastery adalah melakukannya dengan benar, lincah, lancar, alamiah, ekologis, dan konstan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada batasnya. Kenapa? Karena lingkungan akan terus berubah,
Benar ini pasti dihubungkan dengan standar pasti akan terus dinamis, lancar tentu akan dihubungkan dengan klien kita, alamiah tentu akan juga dihubungkan dengan situasi dan seterusnya, tidak akan pernah berhenti. Dan ini semua diperoleh melalui percobaan atau eksperimen, pengalaman, latihan, dan pembiasaan yang dipandu berdasarkan standar, kriteria, dan feedback baik dari internal maupun eksternal, baik internal dalam bentuk ASM, Assessment Skill Mandiri, maupun eksternal dalam bentuk benchmarking. Kemudian membiasakan skill di MCI ini adalah sesuatu yang wajib. Tujuannya bukan membebani kita, tapi tujuannya adalah membahagiakan kita. Karena seseorang yang memiliki skill, asumsinya dia akan lebih banyak berkontribusi kepada orang lain. Dan ketika seseorang yang makin berkontribusi memberikan manfaat pada orang lain, maka dia akan bahagia. Kemudian kita sekarang sudah sampai di level 4 profesional, dan satu langkah lagi kita akan sampai di level master. Level master inilah yang nanti akan kita lalui sepanjang perjalanan kita setelah wisuda ini. Kemudian kita juga telah memiliki cara-cara untuk membangun habit kita, membangun skill kita, kompetensi kita ke next step menjadi master dengan latihan sub skill, melakukan ASM mandiri, dan melakukan rencana aplikasi. Kemudian kita juga memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk membangun habit seperti yang telah pernah kita pelajari. Kemudian kita juga kita perlu membuat yang disebut dengan kalender latihan skill, karena tanpa kalender tentu kita akan sering lupa. Kemudian kita juga perlu menjaga skill kita dengan melakukan pro bono coaching. Pro bono coaching ini adalah professional coaching free. Dan setiap anggota MCI wajib melakukan pro bono coaching minimal sekali sebulan, dan melaporkannya melalui formulir digital yang telah disediakan. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian proaktif untuk bisa melakukannya dan mendaftarkannya. Banyak di antara anggota MCI yang melakukannya karena mereka menyadari bahwa skill itu perlu dijaga. Namun sayangnya teman-teman alumni ini pada kurang rajin untuk melaporkan. Saya berharap mulai batch 3 ini dan seterusnya juga nanti batch 1, batch 2, teman-teman semua bisa rajin untuk mengisi catatan pro bono coaching. Kemudian setiap anggota MCI wajib mentaati seluruh panduan pro bono coaching yang telah diberikan, atau nanti bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin belum mendapatkannya bisa mengaksesnya di grup WA, di deskripsi grup WA. Kemudian untuk coaching berbayar dan coaching penugasan dari pengurus MCI tetap dilaporkan melalui formulir digital yang telah disediakan. Bapak dan Ibu sekalian atau para coach yang saya hormati, setiap anggota MCI juga wajib mengikuti kegiatan peningkatan skill dalam bentuk refreshing training yang membahas kompetensi tambahan yang dilakukan setiap sekali tiap 2 bulan. Kemudian mengikuti training yang diselenggarakan oleh MCI minimal sekali dalam 3 bulan. Kemudian menulis artikel di website MCI yang sekarang sedang dalam proses minimal sekali dalam 3 bulan. Kemudian administrasi yang lain, setiap anggota MCI wajib membangun dan memimpin komunitas. Dan saya berharap dari 6 lulusan yang lahir di batch 3 ini, kita semua memiliki komunitas. Saya yakin kita semua sudah memiliki komunitas, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan lebih baik. Kemudian setiap anggota MCI wajib melaporkan kegiatan komunitas setiap 3 bulan. Setiap anggota MCI wajib melakukan sesi sharing tentang komunitas yang dipimpinnya setiap 3 bulan yang dikoordinasikan oleh pengurus MCI. Kontribusi setiap anggota MCI berkontribusi untuk keberlangsungan MCI dalam bentuk iuran tahunan. Kemudian pengabdian menjadi pengurus, bagi yang menjadi pengurus atau bersedia menjadi pengurus MCI tidak membayar iuran tahunan. Pengabdian menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan MCI. Pengabdian melakukan pro bono coaching yang ditugaskan oleh MCI. Memberikan profit sharing atas coaching berbayar yang ditugaskan oleh MCI. Kemudian setiap anggota MCI berhak untuk mendapatkan pendampingan peningkatan kompetensi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian merasa bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi, saya punya rencana peningkatan kompetensi dan saya ingin didampingi oleh pengurus MCI, silahkan hubungi kami. Kemudian pendampingan pengelolaan komunitas, saya menyadari bahwa komunitas adalah sesuatu yang penting bagi saya untuk belajar leadership, dan saya perlu pendampingan untuk mengelola komunitas saya.
free training, peningkatan dan penambahan kompetensi, mentoring karir menjadi coach profesional berbayar. Saya menjadi seorang coach berbayar dan saya ingin mendapatkan mentoring. Silahkan hubungi MCI. Kemudian skill mastery, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjaga skill mastery, kesimpulannya yang perlu kita lakukan adalah pro bono coaching sebulan sekali, refreshing training 3 bulan sekali, menulis artikel 3 bulan sekali, kegiatan komunitas 3 bulan sekali, dan semoga dengan 4 formula ini, Bapak dan Ibu sekalian, minimal bisa menjaga skill yang telah didapatkan selama 20 kali pertemuan di batch 3. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sekilas untuk menyampaikan tentang masyarakat coach Indonesia lebih detail sedikit. Masyarakat Coach Indonesia adalah organisasi pengembang dan pelaksana training dan kursus kompetensi coaching, memberikan sertifikasi profesionalitas kompetensi coaching, serta mengelola pelayanan coaching baik berbayar maupun tidak berbayar kepada para pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan dari MCI ini? Yang pertama adalah anggota MCI, kalangan pendidikan, kalangan wirausaha masyarakat, kalangan kepemimpinan masyarakat, pemerintah, mitra swasta, mitra BUMN, dan mitra LSM. Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh MCI, baik dengan berbagai kalangan, baik dengan berbagai kalangan pemangku kepentingan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian ke depan bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan ini. Visi dari MCI, seperti yang tadi secara singkat disampaikan oleh Coach Toto, secara lebih luas lagi, visi dari MCI adalah terwujudnya masyarakat coach Indonesia yang kokoh, kuat, dan berperan luas dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan membangun masyarakat Indonesia yang mandiri, suka belajar, berprestasi, terampil memahami, memberi, dan melayani dengan kualitas yang unggul dalam berbagai segi dan sendi. Apakah Indonesia Emas 2045? Mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian yang belum tahu, adalah visi pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, SDM berkualitas, dan berbudi luhur. Kemudian misi dari MCI adalah mengembangkan struktur kemahiran, profesionalitas, keunggulan, dan keahlian, serta memakainya dalam bentuk coaching, training, dan experiential learning untuk membangun masyarakat Indonesia yang mandiri, suka belajar, berprestasi, terampil, memahami, memberi, dan melayani dengan kualitas yang unggul dengan cara. Yang pertama adalah menggali kearifan budaya Nusantara. Kemudian yang kedua, mempelajari pesan mulia dari para pendiri bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, menggali kearifan budaya lokal yang membangun budi pekerti luhur bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menyerap budaya mancanegara yang dapat memperkaya budaya Nusantara. Bapak dan Ibu sekalian, MCI memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah integritas diri, kompetensi diri, kapabilitas diri, kontribusi diri, dan Indonesia Emas. Kemudian ada 9 kode etik MCI. Dan kita semua diharapkan mampu dan berkenan untuk mematuhinya. Kami anggota masyarakat Coach Indonesia memahami, meyakini, menjunjung tinggi, dan mematuhi kode etik MCI berikut. Yang pertama, selalu memperhatikan dan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, norma-norma kesusilaan dan kearifan budaya lokal. Yang kedua, menjalankan coaching dengan penuh integritas diri, sama dan selaras antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan. Menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang penuh potensi dan sumber daya, serta membedakan antara manusia dengan perilakunya. Melayani klien dengan kualitas unggul, dengan menjaga kompetensi terus hidup dan tumbuh. Memberi informasi yang terbuka kepada klien atau calon klien tentang proses coaching, batasan-batasan coaching, waktu, frekuensi, metode komunikasi, dan tarif coaching untuk coaching berbayar. Menempatkan klien sebagai fokus dan aktor utama di sesi coaching dengan menghargai kerangka pikir klien. Melindungi kerahasiaan klien baik sebagian maupun sepenuhnya sesuai Undang-Undang ITE yang berlaku. Melaporkan kegiatan coaching dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, mematuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan pengurus MCI. Akhir slide dari apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian para coach. Mulai malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian adalah sahabat kami, sahabat yang memiliki kompetensi yang sama. Dan kita bisa berlatih bersama-sama, kita bisa berkontribusi bersama-sama, kita bisa beraktualisasi diri bersama-sama. Tentu perjalanan berikutnya sama dengan perjalanan kita di pertemuan pertama sampai pertemuan 20. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang gelap bagi kita, tetapi kita bersama-sama sehingga akhirnya menjadi mudah. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya untuk malam hari ini. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan dan selalu sehat dan selalu sukses.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Coach Febri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utoro, Bapak Ibu sekalian. Begitulah paparan dari next step setelah kita menyelesaikan wisuda hari ini. Selanjutnya sambutan dan juga ucapan selamat datang dari sahabat Coach Indonesia, sahabat Coach yang akan diwakili oleh Coach Pandan. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Coach Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Yang terkasih, yang tersayang, yang terbaik, peserta NLP Professional Coach Batch 3. Perkenalkan, nama saya Coach Dwiana Pandanwangi. Saya mewakili teman-teman dari komunitas Sahabat Coach Indonesia, yang di sini saya akan membukakan pintu bagi teman-teman alumni NLP Professional Coach untuk masuk ke dalam satu wadah, satu komunitas baru, yaitu Sahabat Coach Indonesia. Apa itu Sahabat Coach Indonesia? Apa ya? Baiklah, Sahabat Coach Indonesia ini adalah wadah kita semua, rumah besar kita, di mana dalam wadah ini kita masih dibersamai oleh guru besar kita, Coach Utoro dan Pak Istoto, dan tentu teman-teman alumni semua, baik dari kursus guru Coach Indonesia dan alumni NLP Professional Coach. Semua akan bersatu di dalam rumah besar kita, yaitu Sahabat Coach Indonesia. Di sini, di dalam komunitas ini, kita akan bersama-sama belajar lagi, menempa lagi, mengasah skill kita, menambah lagi sisa, bukan sisa ya Coach ya. Jadi materi-materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita, Coach Utoro, yang berupa nanti akan ada additional training dan macam-macam. Dan nanti kita akan juga mengadakan pro bono coaching, sehingga kita akan terus terasah, terus melatih kemampuan kita, dan kita akan selalu bisa menambah wawasan kita bersama tentang kompetensi baru kita. Selamat datang, dan kami berharap teman-teman segera bergabung di dalam komunitas Sahabat Coach Indonesia, yang nanti link grup Telegramnya akan disampaikan, akan di-share di dalam grup Telegram NLP Professional Coach. Terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung, selamat dan sukses, selamat wisuda, apalagi ya. Salam kenal, dan marilah kita bersama-sama belajar bersama menjadi seorang coach profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Pandan, Bapak Ibu para coach. Mudah-mudahan nanti setelah di-share link grup Telegram nanti di grup Zoom yang kita grup PA yang kita miliki, mudah-mudahan para coach ya, dari angkatan batch 3 ini bisa segera bergabung, karena insya Allah di akhir bulan ini juga ada materi refreshment ataupun additional ya Coach Utoro ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa bergabung di sesi acara tersebut. Selanjutnya, tanpa terasa bahwa sesi acara ini sudah mendekati akhir, tapi alangkah lebih baik kalau acara sesi kegiatan graduasi ini kita akhiri dengan doa. Untuk memimpin doa dipersilahkan Coach Imam. Waktu dan tempat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berdoa, tundukkan kepala, rendahkan hati kita, berdoa kepada pemilik segala puji. Kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia dengan menyelesaikan hal penting dalam hidup kami. Untuk itu kepadamu, wahai Sang Maha Terpuji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasih-Mu kami mendapatkan kelancaran. Dengan sayang-Mu kami mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat kami. Terima kasih, wahai Sang Maha Terpuji. Kucurkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka yang selalu mendukung kami, kepada komunitas kami, kepada guru kami, kepada masyarakat, dan kepada bangsa Indonesia. Wahai Sang Maha Sempurna, jadikanlah pengetahuan yang kami peroleh ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang lurus dalam mengamalkan ilmu pengetahuan. Berilah kekuatan kami agar menjalankan apapun aktivitas kami secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati kami dan memegang teguh kejujuran. Berilah kami sentuhan dan kekuatan untuk selalu melaksanakan amanah, yaitu menjadi pribadi yang mulia. Wahai Sang Maha Pengabul segala doa, kabulkanlah kiranya doa kami. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Imam. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa yang dipandu oleh Coach Imam, berakhir pula acara wisuda NLP Professional Coach Angkatan ketiga malam ini. Bapak Ibu, yakinkanlah diri Bapak Ibu untuk menjadi coach yang dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang menjadi jauh lebih baik dengan kompetensi yang kita miliki. Selamat berkarya, selalu semoga banyak kebaikan yang bisa dilakukan Bapak Ibu dengan kompetensi yang baru ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita akhiri sesi malam ini, alangkah lebih baik kita abadikan kebersamaan kita malam ini. Nanti kami juga ingin meminta ke Bapak Ibu, kelaannya untuk difoto secara perorangan untuk dokumentasi. Mas Andi atau Mas Aris barangkali bisa membantu, monggo. Silakan memakai filter toga, Bapak Ibu yang di wisuda. Kita spotlight dulu. Tahu kan filter toganya di mana? Kalau tanya Bu Agnes kalau nggak ngerti ya Pak. Filter toganya dipilih filter video itu pasti ada toga. Semoga sudah diupdate komputernya masing-masing. Nah, kayak punya saya ini. Yang mana ya? Di ini yang lain-lain. Pak Ahmad pakai lagi toganya Pak Ahmad. Dengan filter toga. Filter, kemudian yang paling bawah. Iya, aku yang graduate. Nah, Pak Rudi udah ketemu. Pak Rudi minta tolong mengajari banyak sebenarnya.
Coach Imam gantian nama Coach Wanda. Enggak, Bu Agnes belum. Video filter aja, video filter. Oh, belum diupdate. Oke. Silakan, Mas Ari. Coach Fauzi sama Di bawah. Yang paling bawah Coach Fauzi. Nah. Coach. Nah. Mantap, keren. Kalau nggak Bu Agnes ganti-gantian dengan Pak Rudi yang dipinjam. Nanti deh. Ah, sip. Kita foto dengan apa? Muka yang paling ceria. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2. Mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saya tambahkan pengumuman Senin ya, Febri ya? Besok berarti ya? Besok. Iya, Senin ya, Gus. Kita ada review untuk sesi coaching untuk pengantar dari batch 4. Silakan Bapak Ibu mau hadir, nanti kami share ke grup. Kalau mau mengundang kolega atau siapapun, dipersilakan. Senin jamnya sama, jam 19. Gitu. Kita tutup dengan lagu Padamu Negeri ya, Teh. Iya, silakan Mas Aris. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat atas wisudanya hari ini, dan juga mudah-mudahan teman-teman kita yang belum wisuda hari ini bisa segera menyusul untuk sama-sama menyandang gelar coach, dan akhirnya kita bisa lebih maksimal dalam memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menemukan tujuan dan langkah-langkah mereka. Akhir kata, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.